Halo Sobat Anime, kita push lagi apoteosis, langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Zen yang masuk ke dalam tes row terakhir di dunia atas di tempat para keturunan ras naga. Doi pun harus bertahan dari total 6 lingkaran, di mana setiap lingkaran memiliki tekanan yang sangat kuat dan akan semakin kuat bila mendekati titik tengahnya. Di tempat ini juga, Zen pun harus mendapatkan gangguan kembali dari seorang bocah yang tidak terima jika Zen lebih kuat daripada dirinya. Namun alih-alih mengajak baku hantam, di sini Zen pun memutuskan untuk segera mempermainkan bocah ini saja. Hingga pada akhirnya Zen pun yang masuk ke dalam lingkaran keempat membuat bocah itu tidak dapat mengejarnya lagi. Namun saat ini Zen yang terlalu dekat dengan roh monster itu membuat naga hijau ini pun berujar kalau ia akan memakan roh monster itu untuk segera membangkitkan saudara ketujuh. Ya, True Dragon ketujuh yang ada di dalam tubuhnya Zen. Namun karena Zen terlalu dekat dengan roh monster itu, membuat roh monster itu pun meraung dengan sangat-sangat kuat. Hingga membuat para panitia latihan pun menyadari kalau ada seseorang yang dapat bertahan atau lebih dekat kepada roh monster itu. Dan itu pun juga memberitahu mereka kalau ternyata Zen lah orang pertama yang dapat bertahan di lingkaran keempat. Melihat kondisi Zen yang spesial ini membuat salah satu pengawas dari aliran naga magma ia pun harus memanggil pimpinan aliran untuk dapat membujuk Zen bergabung dengan aliran mereka. Begitu juga dengan pengawas aliran naga jurang. Dan benar saja tak membutuhkan waktu lama tiba-tiba saja muncul seseorang yang merupakan pimpinan dari aliran naga magma. Doi pun bertanya, di mana bocah yang kau rekomendasikan itu? Itu tuan, ada di sebelah sana. Namun melihat Zen yang memiliki kultivasi sangat rendah, membuatnya pun sedikit tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh pengawas ini, kalau bocah ini cukup spesial. Namun ketika bola pelatihan itu tiba-tiba saja bergetar, membuat pimpinan ini pun akhirnya tahu kalau bocah ini memang sedikit spesial, di mana hal itu pun dikonfirmasi dari seorang murid yang kabur dari area pelatihan karena ia sangat ketakutan. Doi pun ketakutan karena ternyata bocah yang ada di sebelah sana itu terlalu dekat dengan roh monster itu, dan tiba-tiba saja gembok yang mengurung monster itu pun juga tiba-tiba saja terlepas. Mendengar itu membuat pimpinan aliran naga magma ini pun sedikit pesimis karena ia tahu kultivasi Zen ini terlalu rendah untuk dapat menghadapi roh monster itu, karena memang kultivasi Zen tidak akan cukup untuk dapat mengalahkan monster itu. Namun insiden terlepasnya roh monster itu ternyata telah sampai ke telinga wali kota kota naga, yang membuat wali kota itu pun yang bernama Tangjang tiba-tiba saja datang ke area pelatihan juga. Mendengar kalau bocah yang telah membuat roh monster itu terlepas adalah bocah luar yang diberikan izin khusus oleh dirinya, membuat wali kota ini pun cukup terkejut. Ia tidak menduga kalau bocah ini adalah bocah yang telah memberikannya tato naga beberapa waktu lalu, di mana tato naga itu memiliki aura dari salah satu 49 True Dragon. Dan untuk True Dragon sendiri ternyata beberapa ribu tahun yang lalu terjadilah suatu insiden di mana telah hilang 9 dari 40 naga yang ada. Bahkan wali kota ini sendiri pun ia juga mendapatkan suatu peringatan keras untuk tidak menyelidiki bocah ini dan juga mencari masalah dengan bocah ini, jika tidak ia akan mati dengan secara tragis. Namun tak lama setelahnya muncullah seorang MILF yang merupakan pimpinan dari istana naga jurang. Doi pun datang dan bertanya apakah bocah ini yang telah mendapatkan pembersihan ruang beberapa waktu lalu, dan saat ini juga ia berada di dalam bola hitam ini. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh si botak. Namun di sisi lain ketika MILF itu disapa oleh pimpinan istana naga magma, Doi pun mengacukannya seolah-olah tidak melihat apapun. Melihat sepertinya Zen terjebak di dalam tempat itu membuat MILF itu pun memutuskan untuk masuk dan melihat secara langsung tentang apa yang terjadi. Dan di dalam sana ia hanya dapat melihat rohnya Zen sedang melakukan kultivasi. Namun yang menjadi perhatiannya adalah di mana roh monster burung itu saat ini. Namun ketika ia melihat Zen lebih detail, ia merasa kalau roh yang dimiliki oleh Zen ini semakin kuat dan terus menguat hingga membentuk susunan roh perang. Dan for your information aja, roh perang itu sendiri adalah roh yang dapat melakukan serangan, karena sebelumnya yang dapat melakukan penyerangan itu hanyalah tubuh fisik. Nah ini kalau dapat roh perang, maka dengan menggunakan rohnya saja ia dapat melakukan penyerangan atau bertarung lah dengan menggunakan roh. Ya gitulah. Oke, kita lanjut lagi. Melihat Zen sepertinya menarik, di sini MILF itu pun memberikan hadiah kepada Zen. Merasakan ada sesuatu yang mengalir di tubuhnya, membuat Zen pun bertanya-tanya tentang apa ini. Namun di sini naga hijau pun mengatakan untuk santuy aja. Ini adalah efek dari pil yang sangat berharga, sangat baik untuk tubuhnya dan juga rohnya Zen. Namun ketika Zen tersadar dan kembali ke tubuh fisiknya, dan Doi pun ternyata cukup terkejut. Kok rame gitu, kok banyak orang gitu, ada apa ini? Pikir dari Zen. Tapi di sisi lain tanpa bertele-tele, satset dah.
pimpinan Istana Naga Magma pun mengajak Zen untuk bergabung dengan istananya. Dan ia akan memberikan Zen hadiah 50 tetes darah True Dragon. Hei, mendengar itu Zen pun hanya mengucapkan terima kasih. Tapi ia tidak tertarik dan tidak ingin bergabung dengan Istana Naga Magma. Why? Kenapa? Apakah 50 tetes darah True Dragon itu tidak cukup untukmu? Tanya Pak Tua itu. Tidak, bukan itu masalahnya, ujar dari Zen. Hanya saja aku tidak suka dengan cara bicaramu. Mendengar itu semua tentu saja membuat Pak Tua itu pun murka dan ingin segera menghajar Zen. Namun di sini kedatangan MILF itu pun langsung pasang badan dan ia juga berujar, karena ia tidak menyukaimu, kenapa ia harus ikut bersamamu ke Istana Naga Magma? Ujar MILF ini. Melihat ada MILF ini di tempat ini, maka ini akan semakin sulit bagi dirinya untuk segera memberi pelajaran kepada bocah itu. Lantas di sini Zen yang berterima kasih dengan mengucapkan terima kasih kak karena telah menyelamatkan diriku. Buat MILF ini pun tertawa kecil dan berujar, kau memanggilku kakak? Ini lucu, ujar MILF itu yang membuat Zen pun cukup heran tentang apa yang salah dengan dirinya yang telah memanggilnya kakak. Soalnya di mata Zen, MILF ini terlihat sangat muda dan juga sangat cantik. Melihat Zen memanggilnya kakak pada pimpinan Istana Naga membuat si botak itu pun tersenyum pahit. Bagi manusia biasa, mungkin hidup 100 tahun itu sudah sangat panjang, tapi bagi pimpinan Istana Naga, hidup 10.000 tahun itu bukanlah suatu masalah. Namun untuk kecantikannya sendiri ternyata ia menggunakan skincare yang sangat mahal. Namun di sini ternyata MILF itu pun enggan untuk dipanggil kakak. Ia meminta agar dipanggil dirinya sebagai nyonya saja. Dan jika kau berminat, kau bisa bergabung dengan Istana Nagaku. Dan karena Zen setuju untuk bergabung dengan Istana Naga Jurang, di sini Zen pun mendapatkan hadiah berupa 20 tetes darah True Dragon. Melihat itu membuat pimpinan Istana Naga Magma pun mengatakan, penawaranku itu lebih menarik loh daripada orang itu. Tapi ternyata di sini MILF ini tidak hanya memberikan 20 tetes True Dragon saja, tapi ia memberikan satu buah tetes intisari dari darah True Dragon itu sendiri. Dan itu pun menggemparkan seluruh area pelatihan. Karena ternyata satu tetes darah intisari True Dragon itu setara dengan 1000 tetes darah True Dragon biasa. Melihat Zen mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa seperti itu membuat wali kota ini pun curiga. Ia curiga apa yang disadari oleh MILF ini kepada bocah itu. Ini sangat mencurigakan. Melihat sikap itu, di sini Zen pun sedikit curiga apakah MILF itu menyadari sesuatu yang ada di dalam tubuhnya. Mendengar itu, di sini naga hijau pun mengatakan santuy aja. Mungkin saja MILF itu menyadari ada sesuatu yang spesial. Hanya saja jika ia memang cukup cerdas, seharusnya MILF itu tidak akan serampangan dalam bertindak. Untuk wali kota ini sendiri, ternyata ia tidak akan bertanya apapun kepada Zen. Hanya saja ada satu yang mengganggu pikirannya saat Zen berada di dekat roh monster burung itu. Saat ini kemana roh monster itu pergi? Aku tidak tahu. Soalnya ketika aku mendengar suara gembok terbuka, tiba-tiba saja aku pingsan. Apa? Kau tidak tahu? Roh monster itu sangatlah penting untuk pelatihan di kota naga. Dan kau hanya mengatakan kalau kau tidak tahu. Ini sungguh tidak dapat diterima, ujar wali kota itu. Dan mereka semua, para tetua ini pun juga menantikan jawaban dari Zen ini. Di sini Zen pun juga bingung tentang apa yang harus ia katakan. Hanya saja di sini naga hijau pun mengatakan kalau tidak perlu panik. Karena kau Zen memang tidak tahu apa-apa. Karena ketika segel roh monster itu terbuka, kekuatan yang dipancarkannya memang sangat luar biasa. Dan kau tidak akan sanggup menahannya. Hanya saja aku telah menggunakan kekuatan sinar matahari dari tungku misterius yang ada di dalam tubuhmu untuk menyerapnya dan membagi sedikitnya untuk dirimu hingga kau mendapatkan roh perang. Tapi untuk Zen sendiri, ia tetap bingung tentang apa yang harus ia katakan kepada mereka semua yang menantikan jawabannya. Tapi di sini MILF ini pun kembali pasang badan dan ia juga mengatakan kalau ini hanyalah masalah sepele. Apakah dirinya harus turun tangan untuk segera menangkap roh monster itu untuk kota naga ini? Tidak perlu nyonya, menangkap roh monster itu akan sangat menyulitkan dan aku tidak ingin merepotkan Anda nyonya. Dan sebenarnya ia pun juga sadar kalau Zen ternyata memang tidak akan cukup kuat untuk dapat menahan roh monster itu. Hanya saja ia ingin melihat respon apa yang akan dilakukan oleh pimpinan aliran naga jurang. Ia tidak menduga kalau ternyata MILF itu memiliki hubungan yang erat dengan Zen. Namun karena urusan di tempat ini telah usai, para pimpinan pun akhirnya memutuskan untuk bubar. Begitu juga dengan Zen. Namun di sini MILF itu pun mengatakan kalau fondasi yang dimiliki oleh Zen ini memang cukup kuat. Hanya saja pelatihannya sungguh sangat kurang. Tapi tenang saja, ada banyak pelatihan di tempat ini yang cukup menarik untuk Zen. Tapi di sini Zen pun mengatakan kalau dirinya tidak dapat bertahan di tempat ini untuk selamanya karena ia masih memiliki suatu urusan. Baiklah, aku mengerti. Jika urusanmu belum usai, itu hanya akan membuatmu, hatimu, bela dirimu tidak akan
akan sempurna dan itu akan menghambat perkembanganmu. Namun aku akan memberikanmu satu benda lagi. Ya, benda ini yang akan membantumu di saat kau genting. Tapi aku juga tidak dapat membantu semuanya, ujar Maeve itu sembari memberikan hadiah kepada Zen. Setelahnya, Maeve itu pun pergi meninggalkan Zen. Setelah perginya Maeve itu, di sini pengawas dari Istana Naga Jurang ia pun memberikan Zen berupa jubah dan juga pedang yang merupakan barang-barang yang digunakan oleh para murid. Dan kini Zen pun mulai berlatih beberapa saat sebelum ia kembali ke bumi. Hingga 2 bulan berlalu, Zen pun yang berlatih di dunia atas pada akhirnya ia menembus ranah alam roh dewa tingkat 3. Tapi ia pun juga tahu kalau ini saatnya ia untuk segera kembali ke bumi untuk dapat menyelamatkan adiknya. Dengan menggunakan portal dunia, Zen pun akhirnya kembali ke dunia bawah atau disebut sebagai bumi. Sedangkan saat ini di kota Oracle sendiri, ternyata murid-murid yang ada di sekitaran tangga naga mereka pun cukup terkejut ketika melihat ada sesuatu yang terjadi. Mereka melihat ternyata ada suatu peristiwa, cahaya langit yang tiba-tiba saja menembus tangga naga. Bahkan di antara mereka pun juga ada yang menganggap kalau ada seorang dewa yang turun dari langit dan berniat untuk segera menangkap dan bersama-sama untuk dapat memberitahu bagaimana caranya agar dapat naik ke dunia atas. Tak terkecuali murid dari Istana Awan juga. Namun ketika murid dari 5 aliran besar itu datang dan telah berkumpul di depan pintu tangga naga dan pintu itu terbuka, celing, tiba-tiba saja ada seseorang yang langsung melakukan inisiasi untuk menangkap Zen. Namun di sini dengan sangat cepat Zen pun dapat menghindarinya. "Hei, apa yang kau lakukan?" ujar dari Zen. Apa yang kulakukan? Ya, ikutlah denganku jika kau tidak ingin mati, ujar si kampret itu. Namun di sisi lain ternyata ada murid dari Istana Awan yang juga datang mendekati Zen. Bam! Doi melepaskan suatu serangan ke arah si kampret itu yang membuatnya lalu terhempas jauh. Namun ternyata bukan cuma satu orang saja yang mencoba untuk menangkap Zen. Kini muncullah murid dari aliran lainnya. Doi datang dan berniat untuk segera memutuskan kakinya Zen untuk dapat membuat Zen berbicara. Namun lagi-lagi di sini Zen pun dapat menghindarinya dan juga melakukan counter. Dihajar oleh Zen yang membuat para kroco-kroco lainnya pun yang melihatnya langsung terdiam. Setelah mengempaskan si kampret itu, di sini Zen pun juga berujar, "Hei, siapa lagi yang mau menangkapku? Bakalan aku tonjok sampai mampus." Mendengar itu semua membuat para kroco-kroco lainnya pun lalu kena mental. Sedangkan untuk murid Istana Awan, Doi pun juga berujar, "Hahaha, tak kusangka ternyata kau Luo Zen. Dan asal kau tahu, dalam 3 bulan ini pimpinan selalu saja mencarimu ke mana-mana." "Oh, hai, ini di mana? Kenapa tangga naga ini dipindahkan ke tempat ini?" tanya dari Zen. "Hahaha, ceritanya sangat panjang. Ayo kita ke kota Oracle dulu. Di sana ada pimpinan Istana Awan." Sembari berjalan di sana, Zen pun juga merasakan tatapan yang tidak bersahabat. Kalau bahasa Minangnya caliak-caliak buruak. Waduh, kalau di Medan tuh natap kayak gini, udah kena tumbuk kau. Oke, lanjut. Namun tiba-tiba saja ada orang yang berbicara, "Hahaha, mulutmu besar juga bocah. Tapi asal kau tahu, kau tidak bisa melakukan apa-apa," ujar seorang MILF yang tiba-tiba saja muncul dari atas. Dengan menggunakan teknik menggodanya, MILF itu pun membuat Zen sampai kelepek-kelepek. Namun di sini Zen pun yang telah memiliki roh perang, Doi pun tahu dan juga dapat terlepas dari teknik penggoda itu, yang membuat Mif ini pun cukup terkejut. Loh, kok iso no, pikirnya. Mif ini juga berujar, "Hei bocah, kau sudah melukai muridku, jadi kau tidak dapat pergi begitu saja. Tapi bocah, asal kau tahu, mimpi itu indah. Aku bisa membuatmu terus bermimpi indah. Dan kau bisa bermimpi indah selama yang kau mau, selamanya bersama diriku. Bagaimana? Apakah kau tertarik?" Mendapatkan teknik menggoda yang lebih kuat daripada sebelumnya membuat Zen pun sempat doki-doki. Namun di sini untuk memecah fokusnya, Zen pun berujar, "Maaf tante, walaupun kau cantik tapi usiamu pasti telah ribuan tahun dan aku tidak tertarik dengan wanita tua." "Apa? Beraninya kau memanggilku wanita tua? Dari itu lebih baik kau mati saja." Namun ketika MILF itu akan menghajar Zen, Doi pun dihentikan oleh pimpinan aliran lainnya, yaitu Itachi Kawe. Doi berujar, "Hei MILF, kau tidak bisa membunuhnya dulu. Tunggu aku mendapatkan informasinya dulu. Baru kau bisa melakukan apapun yang kau mau." "Itu ayam." Oke, lanjut. "Hei bocah, ikutlah bersamaku dan katakanlah padaku rahasia tangga naga ini. Atau kau bukan hanya akan mati, tapi kau akan menyesal telah dilahirkan di dunia ini." Mendapatkan tekanan dari 2 orang pimpinan aliran membuat bocah aliran Qingyun pun panik. Tahu ini sungguh sulit, hanya pimpinan Istana Awan saja yang dapat melawan mereka. Tapi di sini Zen pun mengatakan santuy aja karena ia telah mengirimkan pesan kepada Dai. Dan benar saja dari atas sana ternyata ada yang berujar, "Hei, menyesal pernah hidup? Apakah kau baru saja mengancam murid dari Istana Awanku?" "Apa? Siapa di sana?" "Ini aku, Ning Yudi." Melihat ada di depan matanya membuat Itachi KW ini pun juga berujar, "Hei Ning, kau kira aku akan takut dengan dirimu?
Kau baru saja mencapai tingkat Kalpa dengan kekuatanmu yang sekarang ini. Kau bukanlah lawanku. Ya, kau memang benar. Aku masih ada di tingkatan Kalpa awal dan kekuatan asliku belum kembali seperti semula. Mungkin saja kau saat ini berani denganku, tapi bagaimana dengan guruku? Apa? Ini sungguh sulit. Jika menghadapi di seorang diri mungkin saja kami bisa, tapi ditambah dengan gurunya, ini akan sangat sulit karena memang gurunya itulah yang membuat Istana Awan menjadi aliran terkuat di antara 4 aliran lainnya. Hei, Ning Yudi, kau tidak bisa membawanya begitu saja sebelum kau memberitahu rahasia tari tangga naga ini, ujar salah seorang pimpinan aliran lainnya yang baru saja tiba. Sini Di pun juga berujar, aku sebagai pimpinan dari Istana Awan, aku akan melindungi seluruh murid-muridku. Dan jika kalian ingin memaksaku untuk menyerahkannya, maka kalian semua salah besar. Dengan menggunakan teknik Ice Phoenix miliknya, di sini Di pun melakukan transformasi penggabungan yang membuatnya kini siap untuk bertarung dengan siapapun. Aku, Istana Awan, tidak ingin memulai perang di antara aliran. Aku hanya ingin melindungi muridku. Tapi jika kalian ingin berperang, maka aku akan berperang. Ning Yudi, kau harus tahu Istana Awan akan membayar mahal atas apa yang sudah kau lakukan ini. Memangnya kenapa? Istana Awanku mungkin akan mengalami kerugian, tapi jika kalian ingin mengalahkan Istana Awan, aliran kalian juga pasti akan mengalami kerugian yang tidak kalah besar. Jika kita berperang, maka kedua belah pihak pasti akan mendapatkan kerugian yang sangat-sangat besar. Melihat dipasang badan untuk dapat melindungi Zen, membuat aliran Shuling pun mulai melakukan inisiasi untuk menyerang. Begitu juga dengan Di, Doi pun melepaskan teknik Ice Phoenix Lightning miliknya untuk segera bertarung. Namun ketika tensi telah tinggi-tingginya, tiba-tiba saja muncullah pimpinan aliansi bisnis dunia. Doi datang meminta para pimpinan untuk menurunkan tensi mereka. Hei, kalian ini pernah berperang beberapa waktu lalu dan itu menghancurkan segalanya. Lebih baik kita bicarakan dulu ini baik-baik. Dengan itu, Dei pun mengatakan, hei pimpinan Shi, Luo Zhen adalah muridku dan murid Istana Awanku. Sudah semestinya aku akan melindunginya dan membawanya kembali, ujar dari Ning. Di sini ternyata ada seseorang yang menyambutnya dengan mengatakan, memangnya kenapa? Kalau ia menolak untuk mengatakan rahasia dari tangga naga, kompetisi bela diri ini tidak akan ada gunanya lagi, ujar Milf ini. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan aliran Shuling. Baiklah, Luo Zhen, jika kau mengatakan rahasia di balik ini semua, seharusnya ini semua akan baik-baik saja, ya kan? Jing 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 jing. Ya, baiklah, ujar dari Zen. Diam kau Luo Zhen, jangan katakan apapun, ujar dari Di. Tapi Di, diam. Aku bilang diam ya diam, tidak ada tapi-tapian, tambahnya. Tapi di sini Zen pun menyentuh pundak Di dan juga mengatakan, santuy aja. Jangan keras kepala seperti anak kecil, biar aku yang katakan saja. Apa? Kau baru bilang aku anak kecil. Aku ini adalah pimpinan Istana Awan. Bisa-bisanya kau berkata kalau aku ini adalah anak kecil. Dasar bocah tidak tahu sopan santun, ujar Di yang mengamuk. Lalu Zen pun mengatakan kalau saat ini tangga naga telah kembali normal. Ia menjelaskan saat itu aku dikejar-kejar oleh tuan muda yang level kultivasinya lebih tinggi daripada diriku. Dan karena terpojok aku harus naik dan merubah tato naga yang ada di tingkatan ke-6. Jadi ketika aku naik ke dunia atas, bocah yang mengejarku pasti akan terhempas dan tidak dapat mengikutiku lagi. Namun untuk saat ini sudah aku kembalikan tato naga itu seperti sedia kala. Tapi kata-kata Zen pun lalu dibantah dan itu tidak mungkin. Tato naga tingkat 6 kau yang merubahnya, bahkan ahli tato dewa saja tidak dapat melakukan itu. Itu tidak mungkin, ujar Itachi ini. Zen pun melanjutkan bicaranya. Ia mengatakan, hei aliansi bisnis, apakah kalian telah mendapatkan lampiran dari aliansi bisnis cabang kota Yunhai? Jika kalian telah menerimanya, seharusnya kalian tahu siapa diriku dan kemampuan diriku. Jadi kau adalah Luo Zhen. Aku mendapatkan laporan ternyata ada seorang bocah bernama Luo Zhen yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam hal sajak. Mungkin saja ahli sajak Feng Guanyu pun juga tidak dapat menandingi dirinya. Di sini Zen pun juga tanpa berlama-lama Doi pun berujar, jika kalian tidak percaya maka kalian dapat mencobanya langsung menggunakan tangga naga itu. Namun begitu salah seorang murid mencobanya, celing, Doi pun ditransfer ke dunia atas. Di sini Di pun juga bertanya kepada Zen, hei apakah kau benar-benar telah memperbaiki tangga naga itu? Hehehe, tentu saja. Mana mungkin aku semudah itu memberitahu mereka. Apa maksudmu? Jadi kau berbohong? Ya, kau tepat. Soalnya tempat tujuan mereka saat ini adalah tangga naga, tempat dunia ras naga sejati, dan itu adalah tempat ras naga berkumpul, di mana orang-orang yang tidak memiliki darah True Dragon mereka akan dipenjara selama 1000 tahun. Apa? Ya, ada tempat yang seperti itu? Lalu bagaimana caranya kau kembali? Cukup panjang ceritanya. Nanti di tempat yang aman aku akan memberitahumu semuanya.
Dengan selesainya permasalahan di tempat ini, Zen dan juga Di mereka pun akhirnya kembali ke Istana Awan. Dan setibanya di Istana Awan, Zen pun yang masuk ke dalam ruangan Di. Sini Di pun ingin tahu tentang apa yang terjadi dengan tangga naga itu. Di sini Zen pun juga berujar kalau di dunia atas itu ternyata ada suatu peraturan yang dibuat oleh ras naga. Jika tubuh manusia mengandung setetes darah True Dragon, maka mereka akan dianggap sebagai bagian dari ras naga. Tapi jika tidak, maka mereka akan dipenjara selama 1000 tahun sebelum dikembalikan ke bumi. Zen juga mengatakan kalau dirinya secara tidak sengaja mendapatkan satu tetes darah True Dragon itu. Dan di dalam botol yang ia bawa ini seharusnya ada beberapa tetes darah True Dragon. Dan ia menyerahkan ini kepada Di untuk dapat diserap olehnya. Oh, jadi ini adalah darah dari True Dragon. Di juga mengatakan kalau dulu 160.000 tahun yang lalu pernah terjadi suatu perang besar. Perang yang mempertemukan manusia ras naga dengan 7 bangsa dewa. Walaupun ras naga mendapatkan warisan dari ras True Dragon, tapi tetap saja pada akhirnya mereka harus kalah. Dan saat mereka terdesak, ternyata mereka melakukan ritual kuno dengan cara memanggil True Dragon. Bahkan hanya dengan hembusan True Dragon itu saja ternyata mampu membunuh lebih dari 4 bangsa dewa itu. Hanya saja setelah melepaskan hembusan naga, portal itu pun langsung hancur dan naga tersebut pun menghilang. Dan memang ternyata kekuatan dari True Dragon itu sangatlah di luar imajinasi seorang manusia. Dan di sini Di pun juga berpikir kalau Zen ini memang memiliki benda yang sangat luar biasa seperti ini. Dan ini sungguh luar biasa, tapi kenapa bocah ini malah memberikan benda yang berharga kepada dirinya ini? Apakah bocah ini bodoh? Pikir dari Di. Hei, kenapa kau malah bengong? Kalau kau nggak mau sini kembalikan, ujar dari Zen. Tidak, tentu saja aku mau. Dan di sini Di pun juga kesal sebagai pimpinan Istana Awan kok bisa-bisanya ia tidak memiliki wibawa di depan bocah ini. Tapi setidaknya bocah ini tahu siapa diriku dan aku harus mencari cara untuk dapat mengikatnya, ujar Di dalam hati. Sini Zen pun juga berujar kalau ia mendapatkan kabar kalau ada suatu kompetisi tangga naga. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Di. Awalnya mereka akan mengadakan suatu kompetisi untuk dapat mendapatkan hadiah tangga naga. Tapi karena tangga naga telah kembali normal, jadi tidak ada hadiah lagi. Tapi untuk turnamen itu ternyata memang tetap akan diadakan. Dan selesailah alur cerita dari Apotheosis kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ini benar-benar menyebalkan karena dalam proses rekam suara ini banyak sekali momen yang menyebalkan. Bangke, yang ayam, yang kecoa terbang, yang AC-nya mati. Banyak sekali ceritanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wah, AC sih kipas angin. Dan sampai jumpa. Bye.